Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Isdes Tawari, mahasiswa semester 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate Prodi Akuntansi. Tujuan saya membuat video ini, saya akan sedikit menjelaskan materi tentang analisis data metode fenomenologi. Langsung saja, kita lanjut. Metode fenomenologi adalah pendekatan dalam penelitian kualitatif yang berfokus pada pemahaman pengalaman individu tentang suatu fenomena. Dalam penelitian fenomenologi, penelitian berusaha untuk menggali esensi dari pengalaman subjek atau peserta penelitian tanpa menilai atau mengkategorikan pengalaman tersebut. Menurut standar luar, teknik analisis data dalam fenomenologi sangat penting karena ia memungkinkan penelitian untuk menginterpretasikan dan memahami makna. Terkadang dalam pengalaman subjektif tersebut, analisis data fenomenologi melibatkan sejumlah langkah yang dirancang untuk memastikan pemahaman yang mendalam tentang pengalaman yang dilaporkan oleh partisipan. Dalam pembahasan ini, kita akan menjelaskan secara mendalam teknik analisis data dalam metode fenomenologi, membahas langkah-langkah utama, dan memberikan contoh yang relevan. Yang pertama ada konsep dasar metode fenomenologi. Metode fenomenologi berakar pada filsafat yang berkembang oleh Andrew Montheluk pada abad ke-20-an yang berkembang lebih lanjut para filsuf seperti Martin Heidegger dan Marcel. Fenomenologi berfokus pada secara individu merasakan dan menginterpretasikan pengalaman mereka. Proses memperkenalkan yang mengacu pada tindakan menangguh penilaian terhadap dunia luar dan berfokus pada pengalaman subjektif yang langsung. Dalam konteks penelitian ini, berarti bahwa penelitian berusaha untuk memahami bagaimana suatu fenomena muncul dalam kesadaran individu tanpa membatasi atau mendahului interpretasi mereka. Fenomenologi berfokus pada esensi atau inti pengalaman manusia yang dibentuk oleh persepsi, kesadaran, dan pemahaman mereka terhadap dunia sekitar. Oleh karena itu, dalam penelitian fenomenologi, penelitian berusaha mengungkap makna yang terkandung dalam pengalaman manusia. Kemudian yang kedua, tujuan dan fokus dalam penelitian fenomenologi. Penelitian fenomenologi bertujuan untuk menggali makna yang terkandung dalam pengalaman individu tentang suatu fenomena tertentu. Fokus utama dari penelitian fenomenologi adalah untuk memahami bagaimana orang mengalami fenomena tersebut dalam konteks kehidupan mereka. Penelitian tidak mencoba untuk mengeneralisasikan temuan dan membantu prediksi, tetapi lebih berusaha untuk menjelaskan dan menggambarkan pengalaman subjektif peserta secara mendalam. Yang ketiga, langkah-langkah dalam analisis data fenomenologi. Proses analisis data dalam penelitian fenomenologi terdiri dari beberapa tahap yang dirancang untuk menggali dan menginterpretasikan makna di balik pengalaman individu. Langkah-langkah ini dapat bervariasi tergantung pada pendekatan fenomenologi yang digunakan, tetapi ada beberapa tahapan umum yang sering ditemukan dalam proses analisis fenomenologi. Kemudian ada pengumpulan data. Sebelum analisis dimulai, data harus dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, atau dokumentasi pengalaman. Pada tahap ini, penelitian berinteraksi dengan peserta untuk mengali pengalaman mereka terkait fenomena yang sedang diteliti. Wawancara dalam penelitian fenomenologi seringkali bersifat terbuka dan mendalam, memberikan ruang bagi peserta untuk berbicara dan cara mendalam, observasi, atau dokumentasi pengalaman. Pada tahap ini, penelitian berinteraksi dengan peserta untuk mengali pengalaman mereka terkait fenomena yang sedang diteliti. Wawancara dalam penelitian fenomenologi seringkali bersifat terbuka dan mendalam, memberikan ruang bagi peserta untuk berbicara dan dengan membahas tentang perasaan, pengalaman, dan perspektif mereka. Penelitian biasanya berusaha untuk membangun hubungan yang baik dengan peserta untuk memperoleh data yang lebih otentik. Kemudian ada transaksi data.
Setelah wawancara dilakukan, transkripsi data menjadi langkah penting dalam analisis fenomenologi. Sesuai percakapan yang terekam selama wawancara akan diubah menjadi teks tertulis. Proses transkripsi ini harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa setiap kata dan nuansa percakap terjaga. Hal yang ini penting karena fenomenologi sangat bergantung pada makna yang muncul dari kata-kata yang diungkap peserta. Yang ketiga ada membaca dan mengulang data. Setelah transkrip selesai, penelitian akan mulai membaca data secara berulang-ulang untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam. Proses ini membantu penelitian untuk mengenali pola, tema, dan makna yang muncul dalam pengalaman peserta. Pada tahap ini, penelitian perlu menjaga keterbukaan terhadap data tanpa terburu-buru untuk menarik kesimpulan. Mengulang data memungkinkan penelitian untuk menangkap nuansa pengalaman yang lebih halus yang mungkin terlewat pada pembaca pertama. Kemudian ada identifikasi teks kunci. Kemudian, setelah membaca data berulang kali, penelitian mulai mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan penting atau statement dalam transkrip. Pertanyaan ini adalah bagian dari data dan mengandung informasi mendalam mengenai pengalaman peserta terkait fenomena yang sedang diteliti. Dalam fenomenologi, setiap pertanyaan yang dianggap relevan untuk pemahaman pengalaman akan diperhatikan. Pertanyaan ini kemudian disusun atau dikelompokkan sesuai dengan relevannya. Kemudian ada coding dan kategorisasi. Setelah pertanyaan-pertanyaan penting diidentifikasi dan penelitian mulai dilakukan proses coding. Coding adalah proses pengelompokan pertanyaan-pertanyaan tersebut ke dalam kategori atau tema tertentu. Kategori ini merujuk pada pola atau topik yang muncul dalam data dan mencerminkan aspek-aspek utama dari pengalaman peserta. Misalnya, dalam penelitian tentang pengalaman pasien dengan penyakit kronis, tema-tema yang mungkin muncul adalah rasa sakit, harapan, ketidakpastian, atau dukungan sosial. Kemudian ada menyusun tema atau esensi. Setelah kategori-kategori atau kode ditemukan, langkah selanjutnya adalah membangun tema-tema atau esensi dari pengalaman peserta. Tema ini merangkum makna yang lebih mendalam dari data memberikan pemahaman yang lebih luas tentang pengalaman individu. Tema dapat mencakup berbagai dimensi pengalaman yang lebih umum, tetapi tetap mencerminkan keberagaman pengalaman subjektif peserta. Penelitian akan mengidentifikasi tema yang paling signifikan dan relevan untuk fenomena yang sedang diteliti. Kemudian ada menyusun narasi atau deskripsi. Baik, setelah tema-tema terbaik, penelitian kemudian menyusun deskripsi atau narasi yang menggambarkan pengalaman subjek penelitian. Deskripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana fenomena dialami dan dipahami oleh peserta. Baik, setelah tema-tema terbaik, penelitian kemudian menyusun deskripsi atau narasi yang menggambarkan pengalaman subjek penelitian. Deskripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana fenomena dialami dan dipahami oleh peserta. Dalam fenomenologi, penelitian berusaha untuk menjaga keaslian dan kedalaman makna dari pengalaman yang diungkapkan peserta. Deskripsi ini juga mencakup relevasi tentang bagaimana penelitian memahami dan menginterpretasikan data. Selanjutnya ada verifikasi dan validasi. Fenomenologi meningkatkan pentingnya validitas dan penelitian untuk memastikan bahwa temuan yang diperoleh benar-benar mencerminkan pengalaman peserta. Peneliti dapat menggunakan berbagai teknik verifikasi seperti triangulasi diskusi dengan rekan sejawat untuk meminta peserta untuk memeriksa kembali interferensi peneliti. Verifikasi
Klasifikasi ini penting untuk memastikan bahwa analisis data tidak hanya mencerminkan pedagang peneliti, tetapi juga sesuai dengan pengalaman yang disampaikan oleh peserta. Kemudian yang keempat, pendekatan fenomenologi yang berbeda. Dalam fenomenologi ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk menganalisis data. Dua pendekatan yang paling umum adalah fenomenologi dekretif dan fenomenologi hermeneutik. Fenomenologi dekretif, pendekatan ini berfokus pada penggambaran pengalaman sebagai adanya tanpa menginterpretasi atau menahan makna lebih lanjut. Penelitian berusaha untuk melihat pengalaman dengan mata baru, mencoba untuk mengungkapkan pengalaman dalam bentuk yang paling murni dan tidak terdistorsi. Kemudian ada fenomenologi hermeneutik. Pendekatan ini lebih meningkatkan pada interferensi makna dari pengalaman, menyadari bahwa pemahaman kita terhadap pengalaman dipengaruhi oleh latar belakang, nilai, dan konteks peneliti. Pendekatan ini lebih lanjut visible dalam hal interferensi dan sering melibatkan dialog berkelanjutan antara peneliti dan data. Yang kelima, tantangan dalam analisis data. Meskipun teknik analisis data fenomenologi memberikan kedalam dan wawasan yang luar biasa dan beberapa tantangan yang perlu dihadapi oleh peneliti. Yang pertama adalah subjektif. Fenomenologi mengakui pentingnya subjektivitas, tetapi ini juga dapat menyebabkan tantangan dan menjaga objektivitas peneliti dalam analisis data. Kesulitan dalam mengidentifikasi esensi. Menemukan esensi atau inti dari pengalaman yang mendalam bukanlah hal yang mudah. Peneliti harus memiliki kepekaan yang tinggi terhadap nuansa dan makna dari data. Kemudian ada proses yang memakan waktu. Analisis data fenomenologi adalah proses yang menjaga, proses yang panjang dan mendalam, membaca, mengkode, dan menganalisis data membutuhkan waktu dan perhatian yang cermat. Kemudian, kesimpulan dari materi ini adalah teknik analisis data dalam metode fenomenologi berkemungkinan peneliti untuk memahami pengalaman manusia secara mendalam dan esensial melalui langkah-langkah seperti pengumpulan data transkripsi, identifikasi, pernyataan kunci, coding, dan penyusunan tema. Penelitian dapat mengali makna yang terkandung dalam pengalaman peserta. Meskipun tantangan dalam analisis fenomenologi ada pendekatan ini, tetapi memberikan kontribusi dan signifikan dalam memperdalam pemahaman tentang fenomenologi tertentu. Dengan demikian, analisis data fenomenologi memberikan gambaran yang lebih kaya dan nuansa terhadap pengalaman manusia yang berkompleks. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kata yang kurang dan ada kata yang salah. Semoga apa yang saya paparkan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.